guru, siswa itu harus memiliki akun email, dan itu spesifik yaitu akun Gmail, Bapak Ibu. Nah, kita tidak membedakan entitas guru dan siswa seperti beberapa LMS yang lain, pasti dipisah entitas guru dan siswa. Di Lentera Academy ini Bapak Ibu, baik itu fungsi guru dan siswa itu sama Bapak Ibu. Semua user, baik guru, siswa, dosen, masyarakat pembelajar, itu bisa membuat bahan ajar, bisa membuat materi di menu mengajar. Di menu mengajar itu user bisa membuat materi, membuat submateri, membuat evaluasi, serta membagikan materi Bapak Ibu. Selain itu, user juga bisa belajar Bapak Ibu, bisa mengikuti materi, belajar dari materi yang dibuat oleh user yang lain di menu belajar Bapak Ibu. Di menu belajar, user bisa mengikuti materi belajar, bisa menyetujui mengikuti materi belajar, serta mengikuti evaluasi materi Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah membuka laptop atau perangkat komputer, Bapak Ibu bisa mengakses laman lentera.academy Bapak Ibu. Ketikkan saja lentera.academy. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik tombol login dengan Google, silakan diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Login dengan Google, tampilan form autentifikasi dari Gmail Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketikkan username masing-masing. Kalau saya username-nya nanti setelah login dengan akun Gmail, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, di Lentera ini kami tidak menyimpan data pribadi Bapak Ibu, baik itu data password Bapak Ibu, kami tidak menyimpan sama sekali, kami hanya menyimpan akun Bapak Ibu saja sebagai identitas untuk user di lentera.academy Bapak Ibu. Nah, di dashboard ini Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, cukup simpel Bapak Ibu, hanya ada 4 tombol utama, yaitu ringkasan, berisi ringkasan berapa materi yang sudah saya buat, berapa submateri yang sudah saya buat, dan berapa materi yang sudah saya bagi untuk digunakan orang lain atau diakses orang untuk belajar, dan berapa materi yang saya ikuti untuk belajar Bapak Ibu. Nah, untuk menu belajar adalah menu untuk mengikuti materi Bapak Ibu. Di menu belajar ini Bapak Ibu, guru maupun siswa bisa mengikuti materi dari bahan ajar yang dibuat oleh user yang lain Bapak Ibu. Untuk materi, untuk tombol mengajar ini Bapak Ibu adalah tombol untuk membuat materi dari bahan ajar yang sudah Bapak Ibu miliki Bapak Ibu. Nah, untuk tombol formulir ini masih belum aktif. Harapan kami bisa membuat sebuah formulir yang mirip-mirip Google Form seperti itu, sehingga Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat instrumen atau evaluasi ke depannya misalnya. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan praktek cara membuat materi belajar di Lentera Academy Bapak Ibu. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu pasti sudah mempunyai bahan ajar cetak. Misalkan Bapak Ibu mempunyai materi modul siswa, atau modul guru, atau handout yang sudah Bapak Ibu bikin sendiri, atau PowerPoint Bapak Ibu. Nah, yang saya akan praktekkan tentunya Bapak Ibu pasti memiliki buku seperti ini Bapak Ibu, sebagai pegangan untuk menyelenggarakan pembelajaran. Nah,
buku sekolah elektronik seperti ini akan kita adaptasikan ke Lentera sehingga bisa menjadi sebuah materi pembelajaran yang terstruktur dan terbimbing. Tentunya dengan bantuan buku ini, Bapak Ibu, harapan kami materi ini bisa membuat siswa belajar dari rumah. Nah, seperti buku yang Bapak Ibu lihat di depan ini, tentunya sudah terstruktur sesuai dengan kurikulumnya. Bapak Ibu, ada bab 1, besaran fisika dan pengukuran, ada bab 2, bab 3, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, di bab 1 itu materinya tentang besaran fisika dan pengukuran, terdapat 4 submateri, ada submateri besaran fisika dan satuan, submateri pengukuran besaran fisika, suhu dan pengukurannya, serta submateri memperhatikan dan menerapkan keselamatan kerja dalam pengukuran, Bapak Ibu. Serta ada uji kompetensi 1 sebagai asesmen untuk mengetahui hasil belajar siswa dari materi dan submateri yang ada. Ya, baik Bapak Ibu, tentunya yang akan saya praktekkan tentunya Bapak Ibu membuat materi fisika dan pengukuran, serta Bapak Ibu bisa membuat 4 submateri seperti yang terpapar di layar monitor Bapak Ibu. Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik tombol mengajar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik tombol mengajar, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan tampilan saya sudah ada materi karena sudah memproduksi beberapa materi seperti keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia, materi bimbingan teknis pengembangan media pembelajaran digital bagi guru SD. Nanti Bapak Ibu, email Bapak Ibu akan kami undang untuk bisa mengikuti materi-materi kami di Lentera ini untuk bisa mendapatkan materi tentang BIMTEK pengembangan media pembelajaran digital bagi guru SMP nanti Bapak Ibu. Nah ini beberapa materi yang kemarin sudah saya produksi untuk demo Bapak Ibu. Nah, ini produksi materi Bapak Ibu. Untuk materi yang dibagikan adalah materi yang dibagikan dari produksi materi yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara membuat materi baru Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu klik materi baru. Dari klik membuat materi baru, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, yaitu membuat judul materi sesuai dengan buku elektronik yang kita pegang tadi. Materi pertama yaitu bab 1 adalah besaran fisika dan pengukuran Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Seperti ini Bapak Ibu. Copy. Bapak Ibu kembali ke Lentera, pastekan di sini. Besaran fisika dan pengukuran. Nah, besaran fisika dan pengukuran setelah Bapak Ibu mengisi judul materi, Bapak Ibu klik upload icon. Kita akan mengupload icon untuk menjadi icon dari materi kita, Bapak Ibu. Misalkan kita pilih icon ini, Bapak, fisika icon ini, Bapak Ibu. Otomatis icon ini akan menjadi icon dari materi besaran fisika dan pengukuran. Tinggal klik OK. Bagaimana jika ingin mengganti ikonnya Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal klik upload icon lagi, lalu ganti icon yang menurut Bapak Ibu benar. Misalkan ini, Bapak Ibu tinggal langsung ganti. Tapi kita akan mengupload gambar fisika ini menjadi icon dari materi besaran fisika dan pengukuran. Nah, setelah mengupload icon Bapak Ibu akan memilih kategorisasi dari materi yang Bapak Ibu buat. Tentunya untuk materi ini adalah materi IPA Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih materi IPA. Kenapa harus memilih kategorisasi? Karena jika materi ini, karena nanti Bapak Ibu akan ada pertanyaan untuk berbagi Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu membolehkan materi ini untuk dibagi, tentunya orang lain atau guru yang lain itu bisa menggunakan materi yang Bapak Ibu buat untuk dijadikan bahan ajar mereka. Nah, tentunya
cukup dengan mengetikkan kategorisasinya. Misalkan materi IPA nanti akan keluar seluruh materi IPA. Misalkan materi IPS tentunya yang keluar jika dikategorikan IPS yang keluar kategori IPS. Setelah mengkategorikan materi, Bapak Ibu akan ada pertanyaan opsi untuk berbagi. Apakah Anda akan mau untuk berbagi jika orang lain menggunakan materi Anda untuk kegiatan belajar mengajar mereka? Tentunya Bapak Ibu akan ada tiga opsi Bapak Ibu. Yang pertama opsi untuk mengizinkan materi ini digunakan oleh siapapun. Itu opsi yang pertama di menu berbagi ini. Yang kedua, opsi kedua, materi ini boleh digunakan namun harus meminta persetujuan. Jadi orang lain bisa menggunakan materi Ibu untuk belajar, tetapi harus disetujui oleh Ibu atau Bapak Guru. Yang kedua, opsi ketiga, tidak, materi ini hanya untuk kegiatan pembelajaran saya sendiri, orang lain tidak boleh menggunakannya. Jadi opsi yang ketiga ini, kita sebagai pembuat materi tidak mengizinkan materi kita untuk digunakan orang lain, dan otomatis yang bisa mengetahui materi ini kita hanya kita saja sebagai pembuat. Kita akan pilih opsi yang ketiga Bapak Ibu. Setelah menjawab pertanyaan untuk berbagi, Bapak Ibu akan muncul halaman atau lembar kerja seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini lembar kerjanya. Bapak Ibu tuliskan deskripsi dan tujuan pembelajaran dari materi besaran fisika dan pengukuran Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu tinggal copy paste dari bahan yang ada di buku sekolah elektronik ini Bapak Ibu bisa dapatkan di bab satunya. Misalkan Bapak Ibu copy saja. Sesimpel itu Bapak Ibu. Copy. Bapak Ibu pastekan di lembar kerja ini. Bapak Ibu sesuaikan. Nah, tentunya Bapak Ibu buat judul dulu. Misalkan besaran fisika dan pengukuran. Bapak Ibu besarkan fontnya. Bapak Ibu gunakan format. Nah, tentunya jika Bapak Ibu ingin menginsertkan gambar peta konsep ini, Bapak Ibu bisa menggunakan snipping tool di Windows. New. Bapak Ibu capture saja. Ini mengganggu sekali nih. Apa namanya? Waiting room ini. Bentar Pak. Nah, kita capture saja nih gambar ini untuk menjadi gambar di lintana. Setelah kita capture seperti ini Bapak Ibu tinggal pastekan saja di bawahnya. Setelah itu Bapak Ibu tambahkan teks tentang materi fisika ini. Bapak Ibu bisa menggunakan materi ini sebagai apersepsi untuk si siswa. Bapak Ibu tinggal copy saja. Bapak Ibu pastekan di bawah teks gambar ini. Ini Bapak Ibu format. Jadi seperti ini. Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Tentunya kalau lebih gampang Bapak Ibu bisa convert materi-materinya lewat menjadi sebuah dokumen Bapak Ibu. Misalkan kita potong aja seperti ini Bapak Ibu, yang lainnya ini enggak usah. Ini sebagai persepsi aja.
Setelah itu Bapak Ibu simpan. Nanti akan muncul materi besaran fisika dan pengukuran. Ada informasi tujuan pembelajaran serta teks untuk persepsi bagi si siswa. Nah, setelah ini, setelah kita membuat materi besarnya, kita ingin membuat submaterinya, Bapak Ibu. Bagaimana membuat submateri? Jika sesuai buku, itu submateri pertama adalah tentang besaran fisika dan satuan, Bapak Ibu. Berarti kita akan membuat submateri tentang besaran fisika dan satuan. Caranya Bapak Ibu kembali ke Lentera, Bapak Ibu klik kelola materi, Bapak Ibu. Kelola materi nanti akan muncul tampilan seperti ini lagi. Di bawahnya ada tombol tambah submateri, Bapak Ibu. Klik tambah submateri, nanti akan muncul tiga opsi seperti ini, membuat materi baru, membuat pemisah materi, atau membuat evaluasi. Kita akan membuat materi baru berbasis teks, audio, video, serta nanti setelah kita membuat submateri pertama, kita akan membuat evaluasi untuk submateri pertama. Kita buat materi baru dulu, Bapak Ibu. Klik tombol materi baru. Nanti akan muncul halaman atau tampilan seperti ini, persis seperti tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu inputkan judul materinya apa. Jika pada buku ini materinya adalah tentang besaran fisika dan satuan. Besaran fisika dan satuan, Bapak Ibu pastekan kembali ke judul. Nah, nanti setelah membuat judul, Bapak Ibu, nanti ada opsi untuk ditampilkan, Bapak Ibu. Ada 3 opsi, ditampilkan sesuai tanggal atau disembunyikan. Nah, Bapak Ibu bisa atur, misalkan karena ada materi yang sebagai materi prasyarat, Bapak Ibu bisa mengatur materi tersebut bisa diakses atau dibuka pada tanggal-tanggal tertentu. Atau men-setting materi tersebut bisa dilalui setelah materi B itu bisa diakses setelah materi 1 atau evaluasi 1 telah dilalui. Ini Bapak Ibu bisa akses. Nah, kita pilih opsi ditampilkan saja. Setelah pilih opsi ditampilkan, Bapak Ibu tinggal mengcopy pastekan saja atau mengupload file atau membuat materi baru di Lentera ini di lembar kerjanya, Bapak Ibu. Acuan saya tetap pada buku ini, di materi IPA ini, dari submateri 1 besaran fisika dan satuan, di materi ini akan menjelaskan tentang pengertian besaran fisika, besaran pokok, dan besaran satuan. Kita akan membuat materi berbasis teks seperti ini. Kita kopikan saja Bapak Ibu materinya. Nah, kita jadikan pengertian besaran fisika dan besaran pokok ini jadi judul. Setelah itu kita sampaikan materi sesuai teks ini, kita kopikan saja Bapak Ibu. Kita copy teks, kita pastekan ke Lentera. Ctrl V. Bapak Ibu bisa atur paragrafnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah membuat definisi tentang pengertian besaran fisika dan besaran pokok, serta besaran turunan, kita akan mengkombinasikan materi teks ini dengan video-video hasil pungutan yang ada di YouTube atau materi video yang sudah Bapak Ibu produksi sendiri. Nah, nanti kita di BIMTEK ini Bapak Ibu akan belajar membuat PowerPoint interaktif. Harapan kami Bapak Ibu juga bisa membuat materi pembelajaran berbasis video sendiri Bapak Ibu. Kita akan mempraktekkan cara menginsertkan video YouTube di Lentera ini. Caranya seperti apa? Caranya Bapak Ibu tinggal buka browser saja. Bapak ketikkan YouTube.
Bapak Ibu pastikan besaran fisika, besaran pokok dan turunan. Tentunya Bapak Ibu di YouTube itu pasti mendapatkan berbagai macam video Bapak Ibu. Banyak guru-guru kita yang berhasil membuat materi-materi berbasis video terkait konten-konten pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kita akan istilahnya memulung materi ini untuk kita jadikan sebagai materi video untuk bahan ajar kita untuk siswa-siswa kita Bapak Ibu. Misalkan dari eksplorasi yang saya lakukan, saya memilih materi ini misalkan, saya pilih menjadi materi video untuk saya sampaikan ke siswa. Besaran di dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan mengimu sedalam lautan. Aku sangat mencintaimu, maka mulailah. Nah, caranya untuk menginsertkan video ini, Bapak Ibu tinggal kopikan saja Bapak Ibu. Copy alamat URL link dari YouTube ini, Bapak Ibu copy. Bapak Ibu kembali ke Lentera. Bapak Ibu taruh di bawah teks seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu klik titik 3, nanti akan muncul berbagai macam tools. Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah. Kita pilih yang ini Bapak Ibu. Ada gambar segitiga ke kanan ini insert atau edit media. Akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu pastekan saja alamat yang tadi. Untuk ukuran videonya, panjang lebarnya, sudah kami sesuaikan dengan sesuai lembar kerja seperti ini. Bapak Ibu bisa edit sesuai dengan kebutuhan atau kemauan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik save. Nanti secara otomatis kita sudah membuat materi berbasis teks dan video Bapak Ibu. Di materi buku sekolah elektronik ini kita juga bisa menginsertkan gambar Bapak Ibu. Misalkan di materi ini ada materi gambar tabel seperti ini, Bapak Ibu bisa membuat tabel sendiri atau bisa menginsertkan gambar ini sebagai sumber belajar anak-anak di Lentera. Caranya seperti apa? Bapak Ibu tinggal snippingkan saja, Bapak capture gambarnya dengan snipping tool. Sama seperti tadi Bapak Ibu klik new. Bapak Ibu tinggal pilih areanya. Setelah di snipping, Bapak Ibu kembali ke Lentera. Di bawah video ini, Bapak Ibu kasih nasi. Perhatikan tabel di bawah. Bapak Ibu pastekan gambarnya. Nanti akan muncul materi gambar seperti ini. Bapak Ibu kembali isi dengan sebuah teks. Bisa Bapak Ibu copy paste atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri, silakan. Bapak Ibu pastekan saja. Nah, setelah itu jika dirasa materi ini cukup mewakili tentang pengertian besaran fisika, besaran pokok dan turunan, Bapak Ibu klik simpan. Secara otomatis materi besaran fisika dan satuan itu menjadi submateri dari materi besar kita, yaitu besaran fisika dan pengukuran Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuat materi berbasis teks, audio, video dari di lentera.academy ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sesuaikan dengan materi, tentunya sesuai dengan analisis kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu lakukan hal yang sama untuk membuat submateri yang lain, misalkan seperti ini. Nah, kita ingin membuat evaluasi Bapak Ibu. Sebelum membuat materi submateri baru, kita ingin membuat evaluasi, tujuannya untuk mengevaluasi dari submateri besaran fisika dan satuan. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Kami telah memfasilitasi dan mengintegrasikan materi dengan evaluasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik tambah submateri, karena kami kategorikan evaluasi itu memang sebagai kategori submateri.
tapi submateri evaluasi. Bapak Ibu tinggal klik tombol evaluasi. Nah, di tombol evaluasi nanti akan tampil seperti di layar, sama Bapak Ibu. Untuk membuat materi submateri, Bapak Ibu tinggal membuat judul. Judulnya misalkan evaluasi besaran fisika dan satuan. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih, ditampilkan sesuai tanggal atau disembunyikan. Misalkan kita pilih tampilkan, isikan petunjuk masa evaluasi. Bapak Ibu ganti. Silahkan pilih jawaban. Kita klik simpan Bapak Ibu. Akan muncul materi evaluasi besaran fisika dan satuan. Nah, Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu atur urutannya jika ternyata Bapak Ibu memiliki ide menjadikan evaluasi ini sebagai pretest, Bapak Ibu bisa atur urutan, caranya tinggal drag drop aja, jadi seperti ini Bapak Ibu. Caranya simple sekali. Nah, kita akan membuat evaluasi besaran fisika dan satuan dengan soal yang kita dapatkan dari buku sekolah elektronik. Seperti yang kita ketahui di buku sekolah elektronik ini ada materi uji kompetensi di halaman 27. Kita langsung saja ke halaman 27 Bapak Ibu. Nah, ternyata ada materi-materi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja materi-materi ini ke evaluasi. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu klik tombol isi evaluasi Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, cukup simple dan bisa dipahami menurut saya. Tinggal buat pertanyaan baru. Klik pertanyaan baru, nanti akan muncul lembar kerja seperti ini. Ini pertama Bapak Ibu kopikan dan pastekan soalnya. Misalkan ini pertanyaan pertama, sesuatu yang dapat diukur disebut, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik simpan. Setelah membuat pertanyaan, Bapak Ibu isikan jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh siswa kita. Caranya Bapak Ibu tinggal klik tambahkan jawaban soal, tombol plus ini Bapak Ibu. Klik. Bapak Ibu pastekan jawaban-jawabannya. Misalkan satuan. Ini kita bisa kasih poin Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang menentukan, misalkan ini saya kasih poin 0, lalu kita pastekan lagi, misalkan ini ukuran, Bapak Ibu pastekan, ini misalkan kita kasih poin 100, lalu kita pastekan lagi dari buku siswa yaitu besaran ini. Kita kasih poin 0, lalu yang terakhir benda. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Simpan. Otomatis kita sudah membuat satu pertanyaan dengan 4 jawaban dengan poin, jika menjawab ukuran akan mendapatkan nilai 100 misalkan. Kita klik selesai, nanti akan muncul pertanyaan. Jika ingin membuat pertanyaan baru, Bapak Ibu melakukan prosedur yang sama, klik tombol pertanyaan baru, Bapak Ibu buat soal kembali, melalui bukunya, atau misalkan Bapak Ibu ingin mengkombinasikan soal ini misalkan Bapak Ibu. Jadi alat yang dapat digunakan mengukur balok, misalkan Ctrl C atau copy text-nya. Bapak Ibu
pastekan, lalu Bapak Ibu insertkan gambar berdasarkan gambar soal ini. Bapak Ibu klik kembali snipping tool. New. Bapak Ibu select area gambarnya. Setelah itu kembali ke Lentera, Bapak Ibu pastekan saja. Setelah itu simpan. Otomatis gambar ini akan menjadi soal dari pertanyaan alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa jenis balok. Bapak Ibu tambahkan jawabannya. Bapak Ibu pastekan, misalkan ini 100 poinnya. 1, 3. Ini poinnya 0, 2, dan 3, poinnya 0, serta 2, dan 4, ini poinnya 0. Jadi kita sudah membuat 2 soal untuk kita jadikan evaluasi dari materi besaran fisika dan pengukuran, Bapak Ibu. Kita kembali. Berarti kita sudah membuat materi besaran fisika dan pengukuran, kita deskripsikan materi ini materi apa, tujuan pembelajarannya apa, dan kita buat submateri. Kita lakukan membuat submateri yang baru seperti yang kita lakukan ketika membuat besaran fisika dan satuan. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuat materi seperti ini, tentunya kita ingin membagikan materi ini kepada si siswa. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu klik tombol bagikan Bapak Ibu. Di tombol bagikan ini nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Anda akan ingin membagikan satu materi ini saja atau masukkan ke dalam grup rentetan materi kurikulum. Jadi di Lentera ini Bapak Ibu, tentunya jika kita sudah membuat 2 materi, misalkan kita sudah membuat bab 2, kita bisa menggabungkan materi-materi ini menjadi sebuah kurikulum atau grup rentetan materi yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan kita atau analisis kita, Bapak Ibu. Kita klik bagikan satu materi ini saja, besaran fisika dan pengukuran. Kita nanti akan muncul tombol-tombol seperti ini, Bapak Ibu. Di materi yang dibagikan ada materi besaran fisika dan pengukuran. Kita bisa tambah materi, Bu, dari materi ulang lain misalkan. Misalkan saya sudah membuat materi IPS dengan kategori IPS, Bapak Ibu. Misalkan saya ketikkan IPS. Nanti otomatis saya mendapatkan materi yang tadi saya buat, yaitu keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia IPS SMP kelas 7. Ini enggak usah, ini saya contohkan aja. Nah, kita ingin mengatur publikasinya dulu, Bapak Ibu. Atur publikasi ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan link dari materi yang kita buat tadi. Tinggal kopikan, terus kita informasikan ke siswa. Bisa menggunakan WhatsApp atau media yang lain, Bapak Ibu. Nah, di bawah copy link ini akan ada opsi, ada 4 opsi, Bapak Ibu. Yang pertama, opsi untuk menyembunyikan. Jadi ketika ini kita pilih, otomatis karena materi ini belum siap, otomatis orang yang mendapatkan materi ini atau link ini tidak bisa membuka. Atau kita bisa pilih opsi yang kedua, dapat dilihat dan diikuti oleh siapapun. Jadi semua orang yang memiliki yang mempunyai link ini pasti bisa membuka materi ini di Lentera Academy. Atau opsi yang ketiga, dapat dilihat namun membutuhkan persetujuan untuk mengikuti materi ini. Jadi orang yang memiliki yang kita broadcast link ini akan bisa membuka, tapi ada notifikasi di materi kita mengizinkan orang ini atau akun ini untuk mengikuti materi ini atau tidak. Atau hanya yang diundang, opsi yang terakhir, hanya yang diundang yang dapat mengikuti. Jadi kita mengundang siswa-siswa kita sendiri. Tentunya kita harus melokalisir dulu akun-akun siswa, email-email Gmail siswa, sehingga kita bisa undang email-email tersebut untuk mengikuti materi yang kita buat. Saya pilih praktekkan opsi yang keempat, hanya yang diundang yang dapat mengikuti.
Setelah itu kita simpan publikasinya. Nah, setelah mengatur publikasi, kita tambahkan Bapak Ibu, pesertanya siapa saja. Kalau memang opsinya itu hanya undangan. Nah, kita tinggal copy pastekan, misalkan kita membuat Google Form atau sudah Bapak Ibu sudah mempunyai file email-email siswa-siswa kita, Bapak Ibu tinggal copy pastekan saja. Sesimpel itu. Nah, kebetulan saya akan mengundang email saya sendiri untuk mengikuti materi dari materi yang sudah saya buat. Jadi email Wiyos Hastono ini akan saya undang untuk mengikuti materi dari materi yang saya buat sendiri. Ini Bapak Ibu tinggal copy paste Bapak Ibu. Bapak Ibu klik undang, otomatis akan muncul di bawah Bapak Ibu. Nama, email, statusnya waiting user, nanti ada aksi izinkan, tolak, atau hapus. Nah, bagaimana si siswa untuk bisa mengikuti materi Bapak Ibu setelah kita undang? Si siswa bisa mengetahui materinya melalui tombol belajar Bapak Ibu. Klik tombol belajar. Karena email saya undang untuk materi yang baru tadi saya bikin, akan muncul undangan kursus. Nah, akan muncul, oh ternyata saya diundang oleh guru A untuk mengikuti materi besaran fisika dan pengukuran. Tinggal klik, si siswa tinggal klik terima kursus ini Bapak Ibu. Setelah diterima nanti otomatis akan muncul kursus yang diikuti. Ini besaran fisika dengan ikon fisika. Nah ini ternyata Bapak Ibu. Saya sudah mengikuti besaran fisika dan pengukuran. Nah, bagaimana cara mengikuti materinya? Tinggal klik lanjutkan belajar Bapak Ibu. Nih. Klik lanjutkan belajar, otomatis akan muncul materi besaran fisika dan satuan, isinya teks, audio video, serta ada gambar. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, si siswa bisa play videonya di sini. Contoh. Jadi di Lentera Academy ini Bapak Ibu bisa membuat materi berbasis teks, audio, video, serta terintegrasi dengan evaluasi yang sudah kita buat tadi, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, di bawah ini nanti akan muncul tombol sebelumnya, home selanjutnya, Bapak Ibu. Home itu untuk kembali ke dashboard, sebelumnya ke materi sebelumnya, karena kita tidak ada materi sebelumnya, kita klik selanjutnya akan muncul materi evaluasi besaran fisika dan satuan. Caranya tinggal klik mulai evaluasi. Sesuatu yang dapat diukur adalah misalkan kita jawab satuan. Terus ada soal yang kedua, alat yang dapat digunakan untuk mengikir massa jenis balok adalah misalkan ini. Ada Bapak Ibu, misalkan soalnya cuma 2, kita klik simpan. Otomatis nilainya akan terekap Bapak Ibu. Kebetulan saya memilih dua-duanya salah, nilai saya 0 Bapak Ibu. Jadi di Lentera ini nanti akan muncul laporan hasil evaluasi. Memang kita masih belum keluarkan tombol reportnya Bapak Ibu, karena ini masih versi beta, karena berdasarkan pengalaman yang SD kemarin, ternyata banyak Bapak Ibu guru yang ingin format laporannya sesuai dengan kebutuhan administratifnya. Nah, ini kita masih pikirkan format laporan yang seperti apa yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk administratif di sekolah, sehingga sekali jalan Bapak Ibu bisa mendapatkan, menyediakan materi, serta juga bisa mendapatkan laporan dari evaluasinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan kembali. Nah, untuk materi ini Bapak Ibu, untuk materi ini kita juga bisa melihat apakah materi yang saya bagikan itu sudah diakses atau dilihat oleh siswa-siswa kita. Misalkan saya klik besaran fisika dan pengukuran ini tadi, saya klik laporan Bapak Ibu. Lihat durasi belajar. Ternyata atas nama Radia Wiyos Hastono, emailnya ini materi 1 sudah dilihat oleh Radia ini sekitar 14 detik. Ini saya bisa mengetahui
dari laporan Bapak Ibu. Nah, ini laporan yang ideal masih kita susun Bapak Ibu untuk mendapatkan format yang sesuai dengan kebutuhan administratif. Saya juga bisa mengetahui materi yang lain, misalkan bimbingan teknis angkatan 7 ini Bapak Ibu. Saya mengetahui durasi belajar oleh peserta yang saya undang. Nah, ternyata muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal kopikan saja sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu. Bapak Ibu pastekan ke Word, sudah menjadi laporan durasi belajar dari materi atau bahan ajar digital yang Bapak Ibu buat di Lentera. Bapak Ibu. Memang kita akui Lentera saat ini masih versi beta Bapak Ibu, memungkinkan kami untuk diberi masukan dan usulan dari Bapak Ibu guru, maka dari itu kami undang Bapak Ibu ke grup Telegram, harapannya agar Bapak Ibu bisa usul dan urun rembuk kira-kira hypermedia seperti apa yang Bapak Ibu butuhkan agar bisa membuat nyaman Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran di rumah. Kemarin sudah ada yang usul menginginkan soal-soal itu cukup sekali copy paste. Jadi misalkan materi yang tadi ini, soal yang seperti ini, ada guru yang kepingin sekali jawaban ini tercopy paste dan jadi jawaban. Nah, ini saya jawab nggak bisa Bapak Ibu, karena setiap variabel ini mempunyai nilai yang berbeda. Tentunya paling memungkinkan karena harus memecah seperti ini. Jadi masih kita pikirkan teknis seperti apa yang memudahkan siswa untuk membuat evaluasi yang gampang Bapak Ibu. Nah, yang kita sedang usahakan adalah mencoba mengkombinasikan dengan PowerPoint interaktif. Jadi harapan kami di Lentera ini nanti ketika Bapak Ibu bisa membuat PPT interaktif, secara otomatis bisa ditampilkan dan dimainkan di Lentera. Ini masih kita teliti dulu kira-kira plugin apa yang bisa kita manfaatkan sehingga memungkinkan PowerPoint interaktif yang Bapak Ibu produksi sendiri untuk bisa ditampilkan di lentera.academy sebagai hypermedia. Itu Bapak Ibu, jadi harapan kami Lentera Academy ini bisa sebagai alternatif media pembelajaran yang bisa kita ukur nantinya, dan ini merupakan salah satu usaha kami di PTP ini untuk membuat alternatif media pembelajaran bagi guru dan siswa ketika belajar dari rumah. Mungkin itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan. Teknisnya saran saya setelah ini mending materinya Bu Yeriske, langsung nanti jika ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu guru sampaikan melalui kolom chat, nanti akan saya jawab melalui kolom chat karena waktu kita terbatas. Nanti jika ada sisa waktu kita akan bertanya jawab secara langsung Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Agung. Oke, baik Mas Adi. Pak Adi terima kasih atas penyampaian materinya.